Penyakit gila. Wah, lucu sekali, teriak Elia kegirangan begitu penutup matanya dibuka. Tadi setelah Elia dan ibu mertuanya selesai menikmati pancake dan juga dessert box, Gabriela langsung menculik dan membawanya kemari. Awalnya Elia berontak karena suaminya itu tiba-tiba menutup matanya menggunakan kain hitam, tapi setelah tahu ada kejutan seperti ini, Elia jadi berharap kalau matanya akan kembali ditutup dengan kain hitam. Ya, Elia ingin mendapat kejutan lagi. Apa kau senang, Home? Tanya Gabriela sembari memeluk Elia dari belakang. Dalam hatinya dia sedang harap-harap cemas kalau tidak ada siapapun yang akan menyebut nama Dora di hadapan istrinya. Ya, Dora. Entah kenapa Gabriela merasa sangat benci dengan nama tersebut. Senang, sangat senang, jawab Elia kegirangan. Greg yang baru saja kembali dari luar sedikit kaget melihat Lan yang tiba-tiba berlari ke arahnya. Binatang besar ini mengeram kuat, seolah ingin menyampaikan bahwa hatinya tidak sedang baik-baik saja. Dia cemburu melihat ada harimau lain datang ke rumah ini, Greg. Makanya dia langsung datang padamu dengan maksud untuk mengadu. Ucap Lena merasa tergelitik melihat kelakuan Lan yang tengah merajuk. Oh, jadi harimaunya sudah datang ya? Tanya Greg maklum. Setelah itu dia mengelus kepala Lan yang tengah mengendus kakinya. Hei, kau bayi besar. Kau itu sudah tua. Masa ia tidak tahu malu merajuk di hadapan harimau kecil itu? Sudahlah, berdamai saja dengannya. Seakan mengerti kalau majikan satu ini tidak juga mempedulikan perasaannya, Lan beralih dengan pergi menghampiri Cue. Kedua binatang itu saling bersuara pelan, seakan tengah menggibah penghuni baru yang kemungkinan besar akan menggeser posisi mereka di hati sang nyonya kecil. Sungguh sangat kasihan sekali, bukan? Astaga, ada-ada saja binatang itu, ucap Greg sambil menggelengkan kepala melihat kelakuan Lan dan juga Cue. Setelah itu dia berjalan menghampiri istri kesayangannya. Hani, aku tahu kau merindukanku, saut Leona dengan tanggap masuk ke dalam pelukan suaminya. Kau memang yang paling tahu. Gabrieli dan Elia tidak mempedulikan kemesraan orang tua mereka, karena sekarang mereka tengah sibuk memperhatikan harimau kecil yang terlihat seperti malu-malu saat ingin memakan daging yang ada di dalam wadah. Elia yang merasa gemas pun akhirnya tak tahan untuk tidak datang menghampiri. Dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan suaminya, kemudian berlari ke arah harimau tersebut. Sayang, hati-hati, jangan berlarian begitu. Nanti kepala bayi kita saling bertabrakan. Teriak Gabrieli kaget melihat Elia yang tiba-tiba berlari pergi darinya. Seperti ada rem cakram di kedua kakinya, Elia langsung berjalan dengan sangat lambat. Bahkan suara langkah kaki Elia nyaris tak terdengar, saking takutnya dia setelah mendengar teriakan suaminya. Gap, kau tahu tidak kalau bayi yang sedang dikandung Elia itu masih berbentuk gumpalan darah? Tanya Greg seraya menarik napas. Entah kenapa putranya ini jadi 1000 kali lebih bodoh jika dibandingkan dengan kebodohannya dulu ketika Leona tengah mengandung sekembar. Taulah ayah, jawab Gabrieli sambil terus memperhatikan Elia yang masih belum sampai di dekat Dora. Astaga, bukan maksudnya harimau kecil itu. Brengsek, kenapa aku jadi lata memanggilnya Dora sih? Kalau tahu lalu kenapa kau meneraki Elia seperti itu? Sadar tidak kalau tadi itu kau terlihat seperti pria idiot yang tidak bisa membedakan mana kepala dan mana gumpalan darah? Cok, sudahlah ayah, jangan mengomel terus hanya gara-gara perkara kecil seperti itu. Lagi pula tidak ada salahnya bukan kalau aku mencemaskan istri dan anak-anakku sendiri. Bayangkan ayah, dengan tubuh semungil itu Elia harus menanggung beban dengan membawa 3 ekor kepala di perutnya. Masa bodoh aku dianggap idiot atau apapun itu. Yang jelas aku hanya tidak mau Elia kenapa-napa. Titik. Leona mengelus tangan Greg ketika suaminya ini ingin kembali berdebat dengan Gabrieli. Percuma Leona bukannya tidak tahu kalau putranya ini akan bersikap seperti orang tidak waras jika sudah bersangkutan dengan Elia. Jadi ya sudah, lebih baik dibiarkan saja karena Leona yakin Gabrieli akan tetap kekeh pada pemikirannya. Toh tidak ada salahnya juga dia bersikap seperti itu karena memang benar, itu kenyataannya. Saat Gabrieli sibuk berdebat dengan ayahnya mengenai kepala, Elia malah sudah terlihat akrab dengan harimau kecil tersebut. Dia dengan telaten membantu menyuapkan daging ke dalam mulutnya, meski sesekali binatang lucu ini tampak mengeram marah padanya. Hei, namamu siapa? Tanya Elia. Girl, bukannya takut, Elia malah terkikik lucu ketika harimau tersebut mengeram sambil memperlihatkan gigi taringnya yang masih kecil. Gemas melihat tingkahnya, dengan jahil Elia menarik kedua telinga harimau tersebut kemudian mengangkat dan mengarahkan pada suami dan kedua mertuanya. Lihat, kuping harimau ini sangat lucu. Bagaimana kalau aku memberinya namanya Tora? Bagus tidak? Teriak Elia dengan sangat antusias menciptakan nama untuk binatang peliharaan miliknya. What? Tora? Kenapa hanya huruf T-nya saja yang membedakan dari nama asli harimau itu? Wah, ini kacau.
Apa jangan-jangan ada yang memberitahu Elia ya kalau nama harimau itu adalah Dora? Tapi siapa? Sejak tadi kan Elia hanya bersama ibu. Al, ibu tidak tahu menahu tentang Dora dan Tora ya, Gap? Kau jangan sampai menuduh ibu yang memberitahu Elia. Ucap Lena begitu mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh putranya. Hon, siapa Dora? Tanya Greg bingung. Kau tanya pada Gabrieli saja, dia yang lebih tahu siapa pemilik nama tersebut. Jawab Lena kemudian berjalan menghampiri menantunya yang sedang asik bermain dengan Tora, si harimau kecil yang akan menjadi saingannya Lan dan Cue. Gabrieli hanya bisa pasrah saja ketika ditatap oleh ayahnya. Sambil menggaruk rambutnya, dia akhirnya memberitahukan tentang siapa Dora. Paman Hansen bilang harimau itu sebelumnya diberi nama Dora, ayah. Tapi karena aku merasa keberatan dengan nama tersebut, jadi aku mengatakan pada semua orang agar jangan memberitahu Elia tentang nama aslinya di si Tora-Tora itu. Ucap Gabrieli dengan lesu. Siapa yang akan tahu kalau Elia malah memberinya nama yang jauh lebih mengerikan lagi daripada nama yang pertama? Tora, astaga, bulu kuduku sampai berdiri semua, ayah. Ya sudahlah, terima saja. Ibu mau memberi harimau itu kan memang untuk Elia, jadi ya sudah, terserah dia ingin memberi nama apa. Tapi jika dipikir-pikir lagi, nama Dora itu jauh lebih bagus ketimbang nama Tora. Benar tidak, Gap? Tanya Greg sambil memperhatikan harimau putih yang bernasib apes karena tengah digantung terbalik oleh menantunya. Tidak disangka rupanya Elia cukup kejam juga pada binatang. Greg jadi tak tega sendiri melihatnya. Bagus dari mananya, ayah? Dora Tora? Astaga, lama-lama aku bisa gila. Jawab Gabrieli resah. Hei, bukankah kau itu sudah lama menjadi gila ya? Greg menaikkan satu alisnya ke atas saat Gabrieli menatapnya tajam. Kau sudah menjadi orang yang tidak waras semenjak bertemu dengan Elia. Lupa ya? Tidak, jawab Gabrieli singkat. Kalau tidak, kenapa kau menatap ayah sampai seperti itu? Sebelum menjawab, Gabrieli mendekat ke arah ayahnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia menepuk bahunya pelan. Apa ya dulu juga merasakan hal yang sama sepertiku saat pertama kali bertemu dengan ibu? Tentu saja. Kalau begitu kita sama, ayah. Sama-sama gila karena satu wanita. Greg cengok. Tapi sedetik kemudian dia menganggukkan kepala. Ternyata yang gila itu bukan hanya putranya saja, tapi sendirinya juga begitu. Astaga, tidak disangka dialah yang menurunkan penyakit gila ini. Ini rekor atau aib ya?